Permisi, selamat siang. Siang. Permisi Bu, rapat sudah bisa dimulai. Baik. Siang semua. Baik, silakan dulu. Siang semua. Selamat siang. Baiklah, sebelum rapat ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Ibu Nabila Octaviana selaku pimpinan perusahaan. Yang saya hormati kepada Ibu Putri Yasmin selaku manajer keuangan. Yang saya hormati kepada Ibu Nurul Anissa selaku kepala bagian gudang. Yang saya hormati kepada Ibu Bella Nisa selaku manajer pemasaran. Yang saya hormati kepada Ibu Nabila Astuti selaku manajer produksi. Dan yang saya hormati kepada Ibu Liska Nurfiani selaku manajer ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini kita mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan ada 3 bulan terakhir. Sebelum rapat siang ini kita mulai, perkenalkan saya untuk membuka rapat dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sesuai. Berdoa dimulai. Selanjutnya, rapat ini dipimpin oleh pemimpin saya, Ibu Nabila Octaviana. Baik, terima kasih kepada sekretaris saya dan juga manajer divisi yang telah hadir pada rapat evaluasi penjualan produk kita ini pada siang hari. Saya di sini juga akan meminta para manajer untuk melaporkan hasil laporan tertentu. Pertama, saya persilakan kepada manajer keuangan, kepada Ibu Putri Yasmin, bagaimana penjualan produk kita selama 3 bulan terakhir. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan. Baik, di sini saya akan melaporkan keuangan produk kita. Seperti yang kita lihat di data-data keuangan yang saya berikan, bahwasannya penjualan kita mengalami penurunan yang secara signifikan, yaitu sebesar 15%. Untuk itu, mungkin kita di sini diminta untuk mengubah konsep pemasaran kita agar produk kita dapat bertahan dan tetap digemari oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada manajer keuangan Ibu Putri Yasmin yang sudah melaporkan hasil laporannya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada manajer pemasaran Ibu Bella Nisa, bagaimana hasil laporan dari penjualan produk kita selama 3 bulan terakhir. Baik, bagaimana menurut analisis pasar yang telah kita lakukan, itu sudah mulai banyak produk-produk yang masuk ke pasaran yang sangat bervariasi dan harganya mulai terjangkau dan mulai ekonomis.
Jadi itu mengalahkan produk-produk kita ini sehingga berkurangnya peminat terhadap produk kita ini. Terima kasih kepada manajer pemasaran. Menurut hasil laporan yang tadi telah disampaikan, banyak produk kita yang bersaing sehingga hasil penjualan produk kita ini sekitar 15% dari 3 bulan terakhir. Dan bagaimana pendapat Ibu Nabila Astuti selaku manajer produksi untuk memberikan solusi bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan produk kita pada saat ini sekitar 15%. Menurut saya, bagaimana jika kita mengubah kemasan pada produk kita agar produk tersebut lebih menarik lagi dan menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk tersebut. Baik, saya setuju dari saran Ibu Nabila Astuti karena selama setahun belakangan ini produk-produk kita memiliki kemasan atau tampilan produk yang kurang menarik. Menurut saya, kita juga kurang menonjolkan keunggulan-keunggulan produk kita sehingga mungkin konsumen merasa bosan terhadap produk-produk kita. Saran saya mungkin kita harus sering mengiklankan produk kita yang kita produksi. Terus terlebih dahulu kita harus mengiklankan produk kita di TV, jangan cuma di majalah, radio ataupun koran. Terima kasih untuk tanggapan setiap manajer. Dan di sini juga saya mau menanyakan kepada manajer produksi bagaimana yang Anda telah sebutkan bahwa Anda akan memberikan keunggulan-keunggulan baru dan seperti apa keunggulan baru yang akan Anda tonjolkan. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Jadi jika kita lihat sebelumnya, contoh dari bedak yang kita produksi sebelumnya itu kita hanya menggunakan sekedar bedak. Untuk kedepannya saya akan mengeluarkan keunggulan dari produk kita, yaitu kita tidak akan menghilang jika terkena air atau waterproof seperti itu. Lalu dari segi maskara juga karena sebelumnya kurang tahan air, untuk kedepannya saya akan mengeluarkan produk dengan produk waterproof juga. Jadi maskara juga akan mengeluarkan produk baru yang tidak akan hilang jika terkena air. Terima kasih. Jika memang seperti itu, dalam hal keunggulan produk yang akan kita tawarkan lebih bervariatif lagi dan komponen-komponen produk yang ditambahkan, saya serahkan semuanya kepada manajer produksi. Dan bagaimana dengan manajer pemasaran mengenai iklan yang akan ditampilkan di TV, seperti saran dari manajer ketenagakerjaan yaitu Ibu Liska, bagaimana? Baik, terima kasih. Ibu saran dari manajer tenaga kerjaan dari Ibu Liska Noviani itu cukup baik dan saya setuju. Alasannya karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk kita itu lewat televisi. Karena kan televisi itu kita bisa memasarkan produk kita secara nasional kepada masyarakat secara luas. Mohon maaf Ibu Pimpinan, namun apakah tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pemasaran iklan televisi? Bagaimana dengan jawaban Ibu Putri Yasmin selaku manajer keuangan? Jika kita memasang iklan melalui TV, tentunya banyak biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu, keunggulan yang serta kemasan yang benar-benar menarik harus kita lakukan agar tidak sia-sia dalam memasang iklan di TV. Juga harga untuk produk yang ada di TV kita naikkan sebesar 5%. Agar dana untuk iklan di TV, beban keuangannya dapat berkurang. Dan itu harga yang masih normal menurut saya. Jika ditambahkan 5% dari harga yang biasanya kita patokan, dan mudah-mudahan semua produk bisa diterima oleh semua konsumen. Saya setuju dari saran Ibu Nurul. Saya di sini akan berusaha untuk mendesain ulang produk-produk kita, kemasan yang akan jadi lebih menarik, dan juga saya akan berusaha untuk menonjolkan keunggulan dari produk kita. Selain saran-saran yang telah kalian sampaikan kepada saya, menurut saya setelah kita amati dan awal produk yang telah kita luncurkan, produk kita ini lebih memfokuskan dan menitik beratkan kepada wanita-wanita dewasa saja untuk dikonsumsinya. Dan bagaimana jika memberikan suatu inovasi yang baru lagi, seperti membuat produk baru untuk kalangan remaja. Ya, saya punya ide bagaimana kalau kita meluncurkan suatu produk yang dikhususkan untuk kalangan remaja saja. Nanti kita akan membuat produk dengan bahan-bahan yang alami dan memang
cocok untuk kulit-kulit di kalangan remaja. Mohon maaf ya Bu, saya potong. Bukanlah dengan kondisi keuangan kita yang menurut saat ini tidak mudah untuk mewujudkan inovasi yang Ibu inginkan tadi. Karena mengingat dari bahan-bahan alami itu susah dicarinya dan juga pasti mahal harganya begitunya. Tapi kan sebelumnya dengan pendapat Ibu Nabila Astuti, dan jangan lupa juga itu target pemasaran. Karena target pemasaran kita itu anak remaja. Jangan lupa kita mematok harga sesuai dengan kantong mereka. Dengan harga yang ekonomis atau yang terjangkau dengan menghilangkan kualitas dari produk tersebut. Baiklah, kalau begitu kesepakatan kita semua untuk memproduksi produk untuk remaja itu untuk Ibu Nabila Astuti selaku manajer produk untuk memberikan suatu produk yang berkualitas dan tentunya pasti untuk produk remaja bahannya harus lebih ringan. Baiklah Ibu, saya akan berusaha membuat produk untuk kalangan remaja dengan bahan yang alami dan juga dengan harga yang terjangkau juga. Kita akan membahas lagi tentang divisi pemasaran. Dan sebelumnya seperti kita ketahui pemasaran ini juga kita pernah memberikan inovasi juga ya. Saya ingin memberikan bagaimana kalau kita mengadakan suatu pemasaran seperti kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain seperti itu. Maaf Ibu, menurut saya mengunjungi tempat-tempat seperti itu apakah sulit? Bukanlah lebih baik kita mengiklankan saja di TV. Saya setuju dengan pendapat Ibu Pimpinan karena selain mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk promosi saja, kita juga bisa memberikan solusi kepada mereka calon konsumen kita tentang bagaimana memilih dan menggunakan produk yang baik, sehingga meminimkan dampak-dampak negatif atas produk yang mereka gunakan, sehingga di sini memunculkan ketertarikan mereka terhadap domestik kita. Jadi di sini kita bisa mulai memperkenalkan produk baru kita ini yang kita butuhkan untuk para remaja. Kalau begitu saya setuju. Kita bisa memulai memperkenalkan kita dengan saat mempromosikan di mall untuk produksi kita yang lama dan mengenai produk yang kita baru yang ditargetkan untuk remaja. Kita bisa mengunjungi ke sekolah-sekolah maupun universitas yang berada di daerah-daerah itu, sehingga produk kita bisa dikenal oleh publik. Sebab itu saya menyarankan untuk mensosialisasikan kepada daerah-daerah supaya produk kita lebih dikenal lagi. Selain itu juga lebih mendekatkan lagi produk kita kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih nyaman memakai produk kita ini. Baiklah, kalau begitu pembahasan kali ini saya rasa cukup. Hasil kesimpulan rapat kali ini saya meminta kepada sekretaris saya untuk sampaikan kesimpulan hasil rapat hari ini. Baiklah Ibu, untuk kesimpulan rapat pada hari ini, tugas yang pertama kepada Ibu Nabila Astuti selaku manajer produksi yaitu membuat kemasan produk menjadi lebih menarik dan memberikan tambahan keunggulan pada produk pastinya. Selanjutnya kepada Ibu Liska selaku manajer ketenagakerjaan agar mempersiapkan tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produksi khususnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus untuk memperkenalkan produk baru kita. Kepada Ibu Putri Yasmin selaku manajer keuangan agar menguraikan dana-dana yang akan kita keluarkan pastinya. Kepada Ibu Bella Nisa selaku manajer pemasaran agar memberikan informasi yang lebih lanjut mengenai pemasaran produksi yang akan kita gunakan di produksi perusahaan ini. Kepada Ibu Nurul Anissa bagian gudang agar selalu mengecek stok-stok barang yang kita terjadinya penumpukan dalam produksi. Diingatkan kepada seluruh manajer dapat bekerja sama dan saling berketergantungan agar masalah penurunan pemasaran produksi dapat kita atasi. Dan rencananya yang sudah kita bahas membuat inovasi baru agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Ibu Pimpinan dan para manajer yang telah meluangkan waktu untuk pada rapat hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah hadir pada rapat evaluasi penjualan produk kita ini. Terima kasih.
girl about a 10. I should fuck her in a Benz.